karena cintamu Tuhan, karena darahmu yang ajaib yang menebus dosa kami. Terpujilah namamu selalu Bapa. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Waduh, saya di sini juga ada saudara-saudara sahabat di tempat ini dari gereja Kentang ya Mbak ya. Puji Tuhan. Makanya kok pernah kenal? Oh Kentang, saya bilangnya Kentang. Soalnya dulu itu kan dari pohon kentang ya, terus dijadikan gereja. Loh ternyata loh kok aku sing kenal. Puji Tuhan. Kita itu saudara loh Bapak Ibu. Ya, tadi mau nyapa bingung loh, nggak apa-apa. Kita itu seneng. Di mana-mana kalau kita kenal Bapak Ibu, disapa loh. Ya Bu ya. Buruan gitu loh. Saya masih halo Bu gitu ya. Puji Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Saya minta ayatnya tolong ya. Segera, takut waktunya habis. Ayo kita sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Pak ya. Kenapa di sini disebutkan pegang mahkota yang ada padamu? Jadi Bapak Ibu, kita ini yang percaya Yesus Kristus, kita ini punya mahkota. Tapi kita disuruh pegang. Berarti mahkota itu bisa lepas. Betul nggak Bapak Ibu? Mahkota itu bisa lepas karena ada kuasa. Di bumi ini ada 2 kuasa. Kuasa kerajaan surga dan kuasa kerajaan setan. Jadi mahkotamu itu ingin direbut oleh setan, nabi-nabi palsu dan antek-anteknya Bapak Ibu. Jadi kita ini harus hati-hati ya. Jangan wis aku milik Yesus terus kita sembrono. Iblis datang seperti pencuri, mencuri, membunuh dan membinasakan seperti di dalam Yohanes 10 ayat 10. Saya nggak bisa buka Bu, waktunya habis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Bukan duitmu Bu. Setan bisa ngasih duit, tetapi sukacitamu, damai sejahteramu yang akan dicuri iblis. Kalau Bapak Ibu kemerungsung, apa itu bahasa Ibraninya kemerungsung? Dengan tetanggamu beli TV, kita kemerungsung, kita disakiti, kita sakit hati. Itu iblis sudah mencuri. Tidak langsung ditelan Bu, iblis itu pinter. Dia lebih tua daripada kita, tetapi sukacita kita yang dicuri. Pada saat kita dicuri, kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau berantem sama suami atau tangga, bisa nggak berdoa kepada Tuhan? Pasti, aduh Tuhan, sih mangkel lagi. Betul nggak Ibu? Saya itu sering dengar loh, si kemerungsung Bu Ulan, sudah selesai cepat matahari terbenam ini. Seperti di ayat Alkitab itu ngerti. Soalnya apa? Nanti kalau kita sakitnya panjang, bisa sakit sendiri loh Bu. Kanker itu karena dari sakit hati yang dipendam-pendam. Betul ya Bu? Amin. Pegang yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, kalau ibu bapak yang muda-muda ini lihat di media, wih, luar biasa. Luar biasa, ini betul-betul akhir zaman. Betul-betul kitab Wahyu digenapi. Yesus sebagai anak Allah dikuyak-kuyak. Betul Bapak Ibu, ini tambah serem Bu, gara-gara perang ini. Kita Kristen ini dikuyak-kuyak. Yesus sebagai anak Allah dihujat. Salib. Padahal sama-sama baca Alkitab, saya heran. Ada juga di provinsi sebelah itu, sama-sama baca Alkitab, tetapi salib dipermasalahkan. Ini di akhir zaman ini kita harus tahu dasar-dasar sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, supaya kalau ada ajaran-ajaran di luar firman Tuhan, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini gak cocok firman, aku gak mau. Oh ini sesuai firman, aku tahu, aku ngikutin. Dasarnya kita apa yang kita ikuti Bapak Ibu? Firman Tuhan.
yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jadi kalau ada yang menghujat salib Bapak Ibu, wow, memang di atas kayu salib itu peristiwa yang sangat menyakitkan kerajaan setan. Iblis dipermalukan Bapak Ibu. Sejak Kejadian 3 ayat 15, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji akan datang ke bumi menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, kita selamat itu karena apa? Darah Yesus di atas kayu salib. Wahyu 5 ayat 9 sudah membeli kita lunas terbayar. Bapak Ibu, ini bukan milik Bapak Ibu sendiri, tapi adalah milik Kristus. Bapak Ibu sudah dibeli lunas terbayar karena darah Kristus di atas kayu salib. Kalau nggak percaya baca di Wahyu 5 ayat 9, tapi nggak usah dibuka. Semoga percaya dengan saya Bu ya. Wahyu 5 ayat 9, kita sudah dibeli lunas Bu. Amin. Amin. Dan sejak manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada kita itu orang baik. Roma 6 ayat 23 juga mengatakan Bu, upah dosa itu apa? Maut. Luar biasa di sini. Upah dosa itu maut. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga. Ini manusia, ini surga. Tengah-tengahnya itu ada jurang Bu. Kita mau melompat ke surga mau naik apa Bu? Gak ada jembatan. Kita mau naik ke surga, alamatnya mana Bu? Gak tahu. Jadi hanya Tuhan sendiri yang turun ke bumi, membawa kita, menyelamatkan kita kepada surga. Amin. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi hanya Yesus satu-satunya. Jadi kalau ada ajaran atau apapun yang ingin merebut mahkotamu, Bapak Ibu, stop. Bapak Ibu, karena kita ini Bapak Ibu, hidup ini kita itu nggak tahu kapan mau mati. Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan umur berapa Pak? 70. Di atas 70 bonus. Berarti kalau di atas 70 hari ini ibu-ibu, siapa Bapak Ibu? Di atas 70. Oh, bersyukur loh Bu, bonus itu Bu. Di Alkitab disebutkan 70. Berarti kita ini dapat bonus. Sekarang jangan merasa, oh nanti aku matinya nanti meleh. Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba lihat di kuburan. Ada yang bayi Bu. Adik saya meninggal umur 45 Bu. Jadi kita itu nggak tahu misteri. Besok loh kita nggak tahu. Yang penting kalau kita di dalam Kristus, kita akan beriman percaya masuk surga. Amin. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 14, hidup itu seperti uap air. Kita nggak tahu. Saya besok pun saya nggak tahu. Tetapi saya iman tetap saya pegang teguh bahwa Yesus itu adalah juru selamatku. Yesus itu adalah yang membawa aku ke surga. Yesus itu yang menjamin hidupku untuk masuk surga. Karena itu hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya bukan pada saat kita di bumi Bu. Betul Bu ya. Kita di bumi maksimal Bu 70. Wes tak tambahi lagi Bu 80 lah. Dapat bonus ya Bu ya. Tetapi hidup yang sesungguhnya pada saat kita mati. Kita mau pilih mana? Mau ikut Yesus? Beribu-ribu tahun di surga memuji dan memuliakan Allah. Amin. Jalan-jalan emas. Betul Bapak Ibu ya. Di Alkitab minumnya susu, makan buah-buahnya tumbuh lagi. Pokoknya yang indah-indah. Mataharinya sinarnya dari Tuhan sendiri dalam kitab Wahyu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita nggak memilih Yesus, Bapak Ibu ya, pada saat kita mati, kita akan bersama iblis. Kita akan di neraka di dalam kitab Wahyu 20. Jadi ibu-ibu mumpung masih hidup, jangan nganggep enteng, harus gampang. Besok kita nggak tahu Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, jangan sembrono dengan keselamatanmu. Tuhan sudah disalib untuk kita. Itu bagiannya Tuhan.
menyelamatkan kita, memberi kita lunas untuk menjadi miliknya. Bagiannya ibu apa dan bapak-bapak? Bagiannya apa, Bu? Ini loh bagiannya. Misi Raya Singapura, Jakarta, Surabaya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Di sini siap untuk menjadi penuai akhir zaman dan rasul Kristus. Puji Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya juga siap menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Siap menjadi laskar Kristus. Kita memberitakan apa? Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi keselamatan itu enggak kita pakai sendiri, Bu. Sakno, Bu. Sing di neraka itu sakno melas, Bu. Ya, jadi untuk orang lain juga. Tetapi Bapak Ibu ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu harus bertobat dulu, baru memberitakan firman. Amin. Jangan sampai menjadi calo-calo sorga. Bisik dulu kanan kiri, jangan jadi calo-calo sorga. Senyum. Waduh, calo-calo sorga itu Bapak Ibu kan lihat di terminal. Jakarta, mungkin mau ke JC3. Ke Jakarta naik. Singapura nggak bisa, bis tak ada. Kita Bapak Ibu naik bis, tapi Bapak Ibu nyampe ke Jakarta, sedangkan calonnya nggak nyampe. Betul nggak Bapak Ibu? Kita juga seperti itu. Jangan jadi calo sorga. Ini loh, padi sudah menguning. Kita bertobat dulu. Jadikan baitmu yang kokoh, baitmu yang didiamin Roh Kudus. Jangan sampai baitmu menjadi reruntuhan, tidak ada Roh Kudus. Kalau rumahmu bangunanmu bagus, kamu membangun dengan taat akan Tuhan, baitmu akan indah. Roh Kudus akan diam di situ. Tapi kalau baitmu itu adalah reruntuhan, tidak ada Roh Kudus di situ. Maaf ya, Bapak Ibu ini ke gereja, tapi 2 kaki. Maaf ya, sering ke dukun. Aduh, Bu, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Mulai hari ini yang suka ke dukun stop, bertobat, Bu ya. Hidup sementara loh, Bu. Mau surga sama Yesus atau di neraka, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu, waduh, gimana ini ya? Ibu ini harus bertobat. Karena apa, Bu? Jangan sampai kita ini ke gereja, Bu ya. Terus kita ini merasa sudah benar, tapi kita ini, maaf ya, sering lihat film-film dewasa itu loh, Bu. Gak apa-apa, itu sudah keluarga. Gak boleh, Bu. Itu ada transfer spirit. Nanti keluargamu akan berantakan atau selingkuh apa-apa. Sudah gak usah lah, wis firman Tuhan aja, Bu. Ya, kita harus jujur-jujuran aja sama Yesus. Kita open. Tuhan mau yang tersembunyi. Jangan sampai kita menjadi calo sorga. Kita tidak hidup kudus, kita tidak hidup benar, tetapi kita apa, Bu? Ngabarno Injil, diguyu-guyu ambek setan, Bu. Sorry, maaf ya, Bu. Kamu sendiri nggak benar ngabarno Injil. Jadi mari kita introspeksi diri sendiri. Kita bertobat. Setelah itu baru kita memberitakan firman. Baru kita memberitakan firman, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 21. Kalau kamu mengasihi aku, taat ambek perintah Tuhan itu loh, Bapak Ibu. Tuhan itu pengen kita itu menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus membawa jiwa, Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai pada saat kita mati, Tuhan, aku sudah melayanimu loh Tuhan. Tuhan, aku sudah membuat mujizat. Pernah dengar ya Pak ya kita? Tuhan, aku sudah wis aneh-aneh gitu ya. Tetapi aku sampai turun gereja loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enyah kamu membuat kejahatan. Karena apa? Kita tidak bertobat. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Kita adalah reruntuhan bait. Ya nggak ada yang mau diamin runtuhnya rumah. Tetapi saudara-saudara harus merindukan Tuhan. Oh, hambaku yang setia. Oh, hambaku yang baik. Suka enggak, Bu, kalau Tuhan Yesus dengar gitu, Bu? Wah, kalau ini kita perlu bacain. Yuk, kita buka
Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Amin, puji Tuhan. Oh, ini loh Bapak Ibu. Kita harus memimpikan ini Bapak Ibu. Tuhan harus, hei hambaku yang setia. Tuhan nyambut terus dipeluk, enak loh Bu. Daripada, hei enyah kamu, loh Tuhan aku turun gereja, enyah kamu pembuat kejahatan. Karena tidak ada Roh Kudus. Tuhan tahu, oh ini ada Roh Kudus, milikku, milik kepunyaanku. Karena Roh Kudus itu adalah materai kita loh Bu. Kita kalau menjadi milik Yesus itu, kita dimateraikan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian di tengah belantara kehidupan. Ada Roh penolong yang menuntunmu kepada kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu tiap hari baca firman. Karena firman itu adalah kehidupanmu, akarmu untuk pohonmu berbuah berbunga Bapak Ibu. Kalau kamu tidak baca tuh firmannya apa? Wong firman itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Yesus. Kalau saudara cinta Yesus, saudara harus baca firman. Amin. Sekarang penutup terakhir. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo segera ini. Waktunya sudah habis. Saya minta segera ya. Kita baca sama-sama lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini tahun 2024. 2024 saudara-saudara harus menjadi ciptaan baru. Ciptaan yang mencintai Yesus, taat akan Tuhan Yesus, baik Allah yang kokoh. Mari kita yel-yel dulu. Tahun 2024, ngikutin saya semua. Ayo. Tahun 2024, saya menjadi ciptaan baru. Saya menjadi bait kudus. Saya menjadi bait Allah. Saya akan membawa jiwa kepada surga. Yang sepakat katakan terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Ketua kita ini, Bapak Alvin.